apa get started. Get started ini maksudnya adalah for applying the program, you need to be timely informed gitu terkait progresnya itu seperti apa. Nah di sini teman-teman pasti udah pada follow Danone Careers ID ya. Di situ kita terus mengupdate nih gitu. Kita terus mengupdate proses kita seperti apa. Bahkan kemarin juga kalau teman-teman mau explore function di Danone Careers ID juga udah ada informasinya. Jadi di situ teman-teman bisa explore sebanyak mungkin informasi sehingga teman-teman bisa tahu nih gitu. Bisa tahu benar-benar all of the relevant information yang perlu teman-teman gather ataupun tahu terkait rekrutmen proses kita. Kemudian yang terakhir paling penting gitu, as this is an acceleration program, penting banget untuk sebelum apply teman-teman tuh take a moment to reflect, tanya ke diri sendiri sebenarnya functions mana sih yang resonates dengan career aspirations kita, aspirations teman-teman gitu. Contoh of that juga, kenapa harus di Danone aku berkembangnya dan kenapa harus melalui MPSTAR program. With all of this information that we already put and share even in today's session gitu, teman-teman sebenarnya bisa menimbang-nimbang lagi nih gimana, it's not only about gimana teman-teman nailing the recruitment process, tapi juga mungkin lebih panjang dalam 3 tahun program plan aku tuh seperti apa sih, gimana aku mau berkembang berkembang melalui program ini gitu. Dari tadi aku jelasin terkait dengan programnya sendiri, selama 36 bulan akan ada flow rotation dan segala macamnya, tentunya kan akan ada challenges-nya sendiri. Teman-teman juga bisa assess nih ke diri sendiri gitu, kira-kira role mana sih yang sesuai dengan aku, marketing yang mungkin lebih marketing atau sales, HN yang lebih dinamika, atau mungkin business support yang fokusnya adalah unlocking potensi teman-teman dan owner semua untuk supporting the business dan juga IT data melalui sistem digitalization, terus atau mungkin lebih cooperations gitu, dimana teman-teman fokusnya adalah lebih ensuring quality dan juga operational process of our program. So teman-teman revisit lagi, all in all throughout this process gitu ya, teman-teman kalau mau disimpulin adalah do your research, get started with intentions, dan juga plan your career strategically. Kalau 3 hal ini udah kalian pegang, trust me, tentunya teman-teman bukan akan lebih siap aja, tapi bakal punya clarity juga dan confidence yang tentunya bakal differentiate you from puluhan ribu kandidat yang mendaftar. So all in all, just remember that we're not looking for the perfect candidate. Kita mencari the one yang punya right mindset, yang siap belajar, yang siap grow, dan siap make an impact for our business. So I think that's all. That's a quick look of our MPSTAR program, journey, recruitment process, and also tips and tricks. So if you're ready to challenge yourself and step out of your comfort zone and also accelerate your growth, then this might be just the perfect place for you to start the journey. So on behalf of Danone team, we cannot wait to see you shine and become the next star of the world. Nice, thank you banget Karima buat sharingnya. Singkat tapi menurut aku sangat-sangat daging dan padat juga ya. Dan sebenarnya udah banyak yang cover juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini gitu ya. Walaupun aku tahu nih ini juga udah banyak banget yang bertanya gitu ya Kak ya. Tapi pasti kalian jadi tahu, oh rekrutmen prosesnya seperti apa sih, yang biasanya banyak ditanya sama anak-anak juga ya Kak ya. Dan juga apa aja yang harus dipersiapkan dan penilaiannya akan seperti apa. Menurutku Danone udah bener-bener sangat transparan teman-teman untuk ke kalian semua di sini. Jadi kalian juga punya bayangan nih teman-teman, bagi yang belum apply ya terutama. Oke, aku mungkin izin langsung masuk nih Karima untuk ke questionsnya yang sudah masuk ke sistem kita gitu ya. Mungkin aku izin bacakan untuk questions pertama yang sudah ditanyakan. What should we expect if we get into MPSTAR program ya Kak? Boleh langsung dijawab Karima. What should we expect? What should we expect if we get into MPSTAR program Kak? Oke. Tentunya seperti ini sesuai pemaparan aku tadi ya, Zeva. Tentunya teman-teman, when you get the opportunity to join the program, teman-teman akan mendapatkan opportunity nih untuk bisa yang pertama exploring the functions that is aligned with your aspirations gitu ya, exploring different roles yang tentunya sangat berguna banget untuk bisa developing competencies dan juga technical ability teman-teman di functions yang teman-teman passionate about.
kita juga giving structured mentorship support, di mana nanti teman-teman akan langsung connect dengan senior leadership-nya kita. So nggak hanya mendapatkan kesempatan untuk eksplor bisnisnya aja, tapi di sini teman-teman juga akan di-guide nih dengan experiences leader as a mentor yang tentunya nih udah punya pengalaman yang expertnya juga dalam bidangnya masing-masing. On top of that juga di dalam program kita juga menyediakan beberapa upskilling training gitu. Jadi kita tentunya for our MT, for a future leader, kita juga fokus untuk developing future fit capabilities, di mana fokusnya kan lebih ke digitalization, data, dan tentunya karena nanti teman-teman akan dipersiapkan untuk leadership positions, kita juga akan kasih relevant training untuk mempersiapkan nih teman-teman dalam menghadapi leadership positions, be it how to manage team, dan juga sebenarnya ada banyak banget topics ya. Terus juga on top of that, karena MT ini pasti nanti challenge-nya akan besar, teman-teman akan berhadapan langsung dengan project yang directly impacted to the business. So what is expected from teman-teman MT itu tidak hanya bisa deliver aja, maksudnya deliver the project, tapi tentunya juga bisa challenging the status quo. That is a very important keyword. Challenging the status quo itu adalah dimana teman-teman bisa innovate the current process or the current strategy or the current current fokusnya kita gitu ibaratnya, atau teman-teman bisa mengaddress current challenge dengan maybe new innovations of a better efficiency in terms of how we do things. Banyak banget sih teman-teman room of explorations yang teman-teman bisa explore dan juga innovate di sini gitu. I think that is about the program sih. Oke, nice. Thank you banget Karima buat jawabannya, sangat-sangat lengkap ya teman-teman. Mungkin tadi buat yang anonymous yang bertanya ini, atau mungkin ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang join di sini ya. Jadi kalian perlu akhirnya udah tahu juga nih kalau misalnya program MT Star ini memang sudah dibikin sedemikian rupa untuk membantu karir growth kalian. Aku juga tadi sempat lihat sebenarnya Karima pas tadi di paparan materi juga ya, betapa sebenarnya Danone itu berkali-kali mention untuk mau bantu kandidatnya nanti untuk di leverage growth, career growth-nya bersama juga dengan Danone itu. Dan itu aku ngerasa sebenarnya itu bagus banget sih Kak untuk orang sebuah company gitu ya, very green flag gitu ya teman-teman ya kalau sekarang kita bilangnya. Oke, mungkin kita langsung next ke pertanyaan berikutnya. Again, ini dari Anonymous Kak, dari Slido juga. Maaf Karima, izin bertanya, apakah untuk MT Star ini pelamar diharapkan sudah jago dalam hard skill yang relevan untuk bidang yang didaftar? Boleh langsung dijawab Karima. Oke, as you already seen gitu ya, dari requirements kita sebenarnya quite general. We are looking for 0 to 3 years working experiences. Meaning adalah teman-teman yang fresh graduate tentunya bisa banget apply gitu. Tapi tentunya ya, apabila teman-teman juga, as I said juga before ya Zeva, bahwa setiap tahun tuh kita menerima puluhan ribu applications. With that, sebenarnya adalah how to stand out throughout all of those applications. Tentunya hard skill ya bisa jadi it's not actually the main thing yang kita cari. Tapi apabila kita melihat ada teman-teman yang mungkin punya internship experiences atau sudah memiliki beberapa hard skill atau exposure yang relevant towards the functions, bisa jadi juga itu bisa menjadi poin plus sih teman-teman untuk dilirik rekruternya kita gitu. Tapi apakah itu menjadi fundamental qualifier? Tentunya enggak ya. Tentunya yang utama yang aku sampaikan tadi Zeva terkait traits yang aku tadi sebutin ada 4 ya, agility gitu, growth mindset, itu yang tentunya potensi-potensi tersebut yang kita pertimbangkan gitu. Oke, I see. Thank you so much Karima buat jawabannya again. Jadi teman-teman semua di sini udah ada gambaran ya, kalau nanti sebenarnya yang diekspektasikan itu juga seperti apa dari pihak Danone, dan apakah masih perlu nih untuk hard skill atau gimana, ataukah kalau misalnya pun nggak punya pengalamannya ya juga kalau kalian dulu pernah organisasi atau apa itu juga bisa jadi poin plus teman-teman, seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous juga dari Slido.
Di rotasinya, apakah di dalam lingkup masing-masing Kak, seperti ada tadi kan commercial, business support, dan operations, atau nanti bisa antar bidang gitu Kak, lintas bidang di rotasinya? Boleh langsung dijawab Kak Rima. Oke, mungkin kalau teman-teman lihat tadi aku kasih contoh success story kita ya. Balik lagi mungkin tadi kalau ingat slides ya. Sebenarnya most commonly adalah teman-teman yang start karirnya di sales atau udah nentuin satu functions, most of the rotations itu akan within functions gitu. Maksudnya akan within functions, kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita pengen ensuring bahwa fundamental knowledge gitu dan juga technical skills teman-teman itu bisa terbentuk karena ini kan program akselerasi gitu. If you already know your patients in certain functions, maka yang kita fokusin adalah untuk gimana nih ngebentuk basis fundamentalnya kompetensi teman-teman dulu di functions itu. Baru setelah mungkin 1 tahun kita baru akan mengekspos teman-teman ke relevant functions yang memang berdekatan nih. Mungkin satu stream tadi kalau lihat kan aku bagi per stream. Mungkin marketing bisa ke sales, sales bisa balik ke marketing, atau marketing bisa ke healthcare nutrition, dan juga untuk cross function sendiri itu sih basically tergantung needs ya gitu tentunya. Tapi kalau teman-teman memang udah tahu functions yang menjadi patients-nya, it will be easier sih actually for you to grow by focusing on role rotations within the functions first. Tapi memang secara program tadi based on success story kita juga menyiapkan gitu untuk widening gitu ya business exposure itu penting gitu, makanya cross function itu juga tentunya ada di dalam program gitu. So kita fokus depth-nya dulu, basis, wide-nya, jadi digabung, nanti teman-teman bisa nih lebih siap ke leadership positions gitu. Oke, nice, thank you Karima buat jawabannya dan ya sudah sangat lengkap dan semoga menjawab untuk pertanyaan dari Anonymous yang tadi sudah bertanya melalui Slido. Ini aku akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang di state nama-nama penanyanya nih Karima. Jadi mungkin aku langsung aja ke pertanyaan pertama dari Kak Safina Amanda. Dari pengalaman tim Danone, apa kualitas atau karakter kandidat yang sering membuat mereka benar-benar menonjol selama proses seleksi? Boleh langsung dijawab Kak. Oke. Yang terlihat menonjol biasanya mereka yang tahu apa yang mereka mau sih gitu, dan mereka yang tahu the purpose of joining the program. So rather than only joining the company, they actually udah punya purpose yang clear gitu dalam mereka apply for this opportunity dan memilih functions tersebut. They have a strong reason gitu, dan reasonnya itu ya bisa datang dari passion gitu, bisa datang dari memang aspirationsnya juga. Sebenarnya mereka itu in the next 3 years gitu ya pengen fokus ke function apa, or in the future pengen menjadi leader di functions apa. It's actually the one who know what they want and the one yang udah tahu gimana program ini bisa jadi stepping stone dan tahu caranya meleverage apa yang kita sediakan di program ini untuk growth-nya mereka gitu sih. Oke, nice. Thank you banget Kak Rima. Sebenarnya tadi juga sempat di-mention ya Kak ya di slide terakhir di materi Kak Rima. Jadi teman-teman jangan cuma riset dari company aja, tapi kalian juga tanya nih sama diri kalian sendiri. Apa sih yang mungkin kalian merasa align value kalian dengan pihak Danone gitu ya. Jadi kalian nggak cuma join aja, tapi kalian tahu juga purpose kalian dengan join MT Star ini nih teman-teman. Oke, next question nih Kak Rima dari Kak Arsa. I've experienced before in sales division as sales supervisor, but I have more ability in marketing division. Will Danone provide opportunities for cross division, Kak? Silakan langsung dijawab Karima. Jadi dia punya both pengalaman di sales dan marketing. Yes, tapi untuk pengalaman kerjanya dia lebih sales supervisor, tapi dia punya kalau untuk skill dia bisa marketing juga tuh Kak. Okay, so you can actually apply based on your functions yang memang kamu pengen explore, dan we can evaluate accordingly. Sebenarnya dari kita melihat ini lebih fitnya kemana, and then of course kita akan confirmation ke kamu juga gitu. Show misalkan nanti ada kita cross functioning juga gitu, tapi biasanya kita consider dulu nih dari profilnya sebenarnya match-nya di mana, dan also we confirm on the aspirations of course of the candidate. Oke, siap. Thank you Karima buat jawabannya, dan semoga tadi untuk Kak Arsa sudah terjawab ya untuk pertanyaannya.
Dan sorry teman-teman yang udah banyak bertanya untuk sesinya Karima, ini antusiasmenya sebenarnya banyak banget Kak, cuman karena ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama, mungkin aku izin tutup untuk Q&A sesi pertama ini dulu ya teman-teman. Tapi sebelum kita bye-bye dulu sama Karima, mungkin boleh Karima kasih closing statement supaya teman-teman semua di sini yang belum apply pada apply nih Kak. Boleh silakan Karima. Oke, so teman-teman thank you ya udah joining today sessions. Hopefully dengan teman-teman udah dapetin clear view terkait program kita, terkait functions-nya juga. Aku tadi jelasin secara detail terkait purpose dari MT-STAR program sendiri. Teman-teman habis ini bisa menentukan nih, take a time to reflect what function that is actually relevant atau resonates gitu dengan career aspirations teman ke depannya. And hopefully with the practical tips and trik juga tadi dari aku, teman-teman setelah sesi ini juga bisa mulai do the research, get started, and also plan your career accordingly, sehingga nanti hopefully kita bisa bertemu di dalam rekrutmen prosesnya teman-teman. So we can wait to see you. Thank you banget Karima. Teman-teman semuanya boleh dong di type baik Karima, dan thank you juga buat materinya Karima. Siap, kalau Karima ada kesibukan lainnya boleh langsung dipesankan untuk keluar dari Zoom jika nggak apa-apa ya Kak ya. Thank you so much Karima buat sharingnya. Thank you Zeva, thank you teman-teman. Oke, oh ya teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke session kedua dengan bicara hebat juga nih dari pihak Danon ya, teman-teman aku mau himbau buat teman-teman di sini mungkin tadi punya pertanyaan ya. Kalau misalnya kalian sudah sebelumnya apply di MT-STAR teman-teman, kalian tidak perlu untuk apply kedua kali dengan link yang dari Cake, bisa ditunggu aja ya teman-teman ya untuk proses rekrutmennya gitu. Jadi kalian nggak perlu untuk double application. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi 2 pada hari ini. Mungkin aku langsung izin mau memanggil dari Kak Fabila, yaitu adalah MT-STAR 2024 ya. Boleh Kak Fabila langsung masuk aja, langsung dibantu pilih untuk dari operator ya. Halo Kak Fabila. Halo teman-teman semua. Halo Zeva. Halo, apa kabar Kak Fabila? I'm good, I'm very good. Especially today sih, karena aku mau menghadiri acara bersama Cake hari ini. Asik. Mantap, asik. Boleh Kak. Oke, tapi Kak Fabila memang sesinya Kak Fabila tuh juga yang paling tunggu-tunggu, karena kan jadi closing section nih buat teman-teman semua di sini. Dan teman-teman kalian juga bakal tahu nih perspektif dari MT-STAR-nya langsung ya, dari Kak Fabila langsung nih. Jadi mungkin untuk waktu dan tempat langsung persilakan Kak Fabila. Oke, ini aku izin share from my slides langsung ya. Oke, let me know kalau udah muncul. Sudah muncul teman-teman? Bentar ya. Aman ya? Only layarnya kan ya yang show ya? Just checking. Aman Kak. Oke, sip. So again, halo teman-teman semua. Wah, ini ada berapa orang ya? 500 dari tadi juga I saw antusiasmenya ketika diskusi sama Karima. I'm really looking forward to this discussion as well sama teman-teman. Sebenarnya lebih ke aku mau sharing sedikit aja my experience as an MT yang sekarang sudah memasuki tahun kedua-ku, berarti gitu ya, di Danon. Seperti judulnya, Navigating My Career sebagai Manajemen Trainee. Starting from nanti mungkin aku akan sharing sedikit preparation partnya seperti apa gitu ya, and to actually navigate my career knowing challenges-nya tuh apa sih nanti ketika kalian udah jadi MT, bantuannya, support system yang bisa kalian dapatkan tuh apa aja sih gitu. And hopefully untuk teman-teman di sini semua yang I assume semuanya aspire untuk jadi manajemen trainee, especially di Danon gitu ya, bisa sedikit menginspirasi lah, bisa membantu teman-teman semua gitu. Aku lanjut dulu ya. Oke. So perkenalan sedikit aja teman-teman. So I started my career itu tahun 2022. Jadi aku lulus dari dari UI, lupa jurusan psikologi tahun 2022. Di sini ada anak psiko, jempol anak psiko. Ya harusnya banyak ya, kan kita juga buka MTHR di sini, pasti banyak juga mau explore gitu ya.
ada kesempatan untuk intern di salah satu banking industry, banking company. Mungkin lebih familiarnya sama Genius kali ya teman ya. Genius, di sini aku intern 2 bulan, kemudian setelah 2 bulan aku ada opportunity untuk lanjut jadi talent acquisition support, jadi kontrak di sana. Fokusnya masih on, of course, hiring gitu ya, talent acquisition, closing posisi, and etc. Gitu. Dan menjelang 2023, I got another opportunity nih untuk jump industry gitu. Sebelum dari banking jadi ke manufacturing di L'Oreal, as a talent acquisition masih gitu ya, tapi scope-nya expanded, jadi fokusnya not only on hiring orangnya aja, tapi to actually help them on board di perusahaan tersebut gitu ya, and kasih mereka induction, end-to-end process of the recruitment itself. Dan di sana aku bekerja selama 1,5 tahun di L'Oreal. Dan menjelang 2024, ini aku agak cepat sedikit ya, menjelang 2024 I have another opportunity untuk bekerja di another industry lagi, di tech industry, waktu itu di Shopee. Fokusnya masih sama as talent, namanya cuma berubah jadi people search gitu. Expanded secara scope-nya, aku meng-hire posisi-posisi yang at the time lebih senior even dari posisi aku sekarang gitu. So it's another learning and another learning juga buat aku. Tapi kalau kalian bisa lihat di sini, sebenarnya dari di L'Oreal dan juga di Shopee, aku tuh udah ketemu sama banyak banget orang-orang di HR yang punya knowledge super duper luas dan lebih kompleks lagi tentunya daripada aku. And it sparked my interest untuk kayak kalau melihat portofolio gue sendiri, kayaknya aku sudah direkrutmen untuk waktu yang cukup lama nih gitu. It's not like I'm already an expert here, tapi I of course want to learn other things gitu. Melihat teman-teman HR yang lain, wah kok keren banget sih mereka bikin Excel-nya, kok keren banget sih mereka bisa bikin Power BI menunjukkan visualisasi data yang begitu hebatnya gitu loh. Jadi aku terdorong nih untuk mau belajar hal lainnya, dan aku tahu one of the opportunity yang bisa memberikan aku kesempatan belajar itu adalah melalui manajemen training, yang which alhamdulillahnya di tahun 2024 kemarin aku diterima menjadi manajemen trainee MT Starya Danone tahun 2024 gitu. Dan yang serunya lagi nih teman-teman, karena selama proses rekrutmennya juga yang tidak mudah tapi exciteful, itu aku cerita banyak tentang interest aku. Ketika masuk Danone, aku dikasih pekerjaan yang completely different dari yang sudah aku kerjakan sebelumnya gitu. Terima kasih ya teman-teman, aku sambil bacain komen-komen dari kalian juga nih gitu. Jadi aku kerja rewards. So to put it simply, mungkin ada yang belum familiar with HR gitu ya. Kayak sebelumnya aku mengurus bagaimana kandidat itu bisa diproses sampai dia masuk, sampai dia merasa nyaman ya di perusahaan itu. Sekarang aku mengerjakannya how we reward them right. So it's a very different scope sebetulnya di HR, dan pastinya juga in the future I'm very open to many other opportunities yang mereka akan give to me gitu ya. Kalau aku boleh share sedikit, sebenarnya throughout the process pastinya aku juga apply many other management training programs gitu ya. I'm sure kalian juga pasti tahu lah MT-MT itu ada apa aja, pasti comparing juga lah ya, Gen Z zaman sekarang tahu lah plus minusnya apa dari setiap MT-MT yang lagi buka itu apa gitu. But why MT Danone sebetulnya kalau aku pribadi, tadi selain yang sudah dijelaskan juga sama Karima gitu ya, jadi aku nggak akan terlalu banyak bahas di sini, lebih ke my experience as an MT yang sudah menjadi MT Starya Danone. The thing yang menurut aku paling fundamental highlightnya adalah the business exposure gitu. Jadi selama aku bekerja 1,5 tahun di sini nih teman-teman, ya 1,5 tahun, aku tuh udah banyak banget mengerjakan project-project yang nggak HR related aja. Aku banyak kerja sama other divisions juga yang have actual impact to the business gitu. Dan nggak itu juga teman-teman, ada professional support system. Jadi selama jadi MT, kalian itu nanti akan dipasangkan sama mentor, akan dipasangkan sama coach yang will be the person who are responsible selama proses-proses kalian
journey selama jadi MT gitu ya, checkpointnya seperti apa, mereka juga akan will be the first to know kalian tuh kurangnya di mana, gapnya apa, bagusnya udah apa, what needs to be strengthened, dan pastinya juga timnya Karima di sini juga sudah banyak banget membantu anak MT dengan comprehensive training untuk menjawab gap-gap kita itu. Jadi kalian akan dapat business exposure, akan dapat support system, akan dapat comprehensive training. Jadi menurut aku this is one of the best management training programs out there. Ya, sekalian jualan gitu. It's for me personally, it's not only about the career, tapi aku memang actually dapat learning experience yang sangat-sangat supportive gitu. Oke. Nah, kalau aku boleh share sedikit, teman-teman, sebenarnya, tadi Karima udah sempat share untuk bisa how to nail your preparation sebagai manajemen trainee gitu ya. Jadi di sini aku melihatnya menjadi dua kriteria gitu. Yang pertama adalah the default kriteria, secara default apa sih memang harus kalian persiapkan, sama secara mindset apa sih yang actually drives you untuk bisa menjadi manajemen trainee gitu. Yang pertama pastinya dari CV update. Ini adalah senjata kalian paling utama dan nomor satu guys gitu. CV update. CV-nya kenapa? CV-nya needs to be concise. Harus jelas teman-teman. Apalagi dengan posisi yang kalian memang apply gitu ya, khususnya untuk misalnya apply ke manajemen training gitu. And it's also too important untuk highlight achievement kalian apa. Personally, aku selalu suka membuat CV itu aku bagi jadi dua untuk setiap pekerjaan aku gitu. Jadi aku akan tetap highlight, misalnya waktu aku kerja di L'Oreal, aku tulis tuh atasnya adalah job scope. My actual job scope tuh sebenarnya ngerjain apa sih di L'Oreal? Nge-close posisi untuk divisi A, B, C gitu. Melakukan onboarding, report ke A, B, C, stakeholdersnya siapa aja. Itu satu bagian. Bagian bawahnya yang aku tulis adalah achievements-nya aku apa. Sebenarnya aku ada project apa, aku masukin di situ. Misalnya achievementnya, aku berhasil closing posisi dalam waktu sekian, meningkatkan hiring proses kurang lebih berapa persen. Jadi itu akan selalu aku highlight and make sure for it to always be quantified teman-teman gitu. Jadi ke highlight, oh ini yang dikerjain, oh ini adalah achievement kalian gitu. Ini mungkin bisa menjadi peluru yang lebih kenceng gitu ya untuk nambah senjata kalian terlihat lebih hebat dari si CV-nya itu sendiri gitu. And of course throughout the process pastinya ada business case preparation, mungkin nggak cuma di LGD, tapi juga kalian nanti akan interview dengan leadersnya Danone gitu ya. Senjatanya adalah to have structured thinking, clear communication, and collaboration gitu. Jadi once kalian misalnya udah dapat invitation, amin gitu ya, lanjut terus ke LGD or di tempat lainnya lah gitu, di mana kalian bisa serve in. Don't try to be the one yang dominant or even submissive gitu. Kuncinya adalah be the assertive one. Believe me, being dominant will do you no good. Jangan jadi langsung yang oke, gini. It's good in a way, tapi harus assertif juga. Don't overpower your peers betulnya gitu. Jadi nanti ketika kalian udah have this structured thinking, clear communication, tahu nih sebenarnya dari case ini apa sih yang harusnya gue lakukan, dan able to convey the message clearly ke teman-teman kalian gitu ya. It's also part of the penilaian yang menurut aku sangat penting ketika kalian lakukan LGD itu sendiri. And show your ability to collaborate juga. Jangan punya ide apa yang menurut kalian udah super duper great gitu ya to solve the case, dan kalian hanya mau memenangkan ide kalian aja. Of course, being assertive is also being able untuk mendengarkan what the other opinions are gitu. Jadi kalian bisa menyatukan itu semua untuk menjadi senjata kalian ketika nanti kalian go through the business case dan juga interview process. And additionally, tadi sudah sempat di-mention juga sama Karima, to do continuous learning gitu. Do your research tadi kata-katanya aku ingat. Not only research juga, tapi mungkin aku tambahin di sini kalau ada additional courses yang mungkin menurut kalian bisa relevant dengan posisi kalian. It is also very important. Mengenai industry trend dan companies business, informasinya itu udah ada di mana-mana banget teman-teman. Even di web portal Danone itself kalian bisa cari tahu
even di akun Danon Careers juga pasti banyak informasinya. Jadi sayang banget kalau you don't do this part sebagai apa yang aspire untuk menjadi manajemen training gitu. Nah, itu adalah default kriteria menurut aku yang memang by default harus kalian persiapkan. Nah, cara mindset nanti untuk hal-hal yang bisa actually drive you to be an MT itu ada apa aja? Yang pertama, menurut aku harus ada growth mindsetnya gitu. Jadi how you view kegagalan, the challenges as wadah untuk kamu belajar justru, wadah for you to get feedback, wadah for you to grow justru, karena di momen-momen itulah kamu bisa mendapatkan reflection yang sebenarnya how people see you in terms of work and how people see you dari segi kamu as a person juga, how you communicate with others gitu. Dan dari situ, which is equally important, kamu tuh juga harus bisa open dengan pengalaman-pengalaman yang pengalaman dan juga learning experiences yang baru gitu. Knowing feedback dan gap kamu apa, reflect from there, and then learn new things. Having a growth mindset. Not only that, equally important is to have a curiosity yang cukup tinggi gitu. Why? Kenapa? Ketika kalian dikasih pekerjaan, you do not only execute it, but you also have to know kenapa pekerjaan ini dikasih ke kamu in the first place. Sebenarnya bukan yang kayak, oh ya kamu ngerjain ini soalnya si A lagi cuti, jadi kamu yang kerjain ya, kan gitu ya. Bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah objektif dari yang kamu kerjain ini apa gitu. Purpose-nya sebenarnya apa dari project yang kamu kerjakan gitu. And to also connect with diverse people, itu adalah bagian dari curiosity-nya kalian juga. Jadi kalian bisa dapat, oh view dari orang lain terkait project ini tuh apa sih, or even kalian bisa juga connect sama orang-orang yang memang terimpact nih dari project yang kalian kerjakan gitu. So the second one is to have a curious mindset. Dan yang terakhir adalah to have adaptability, of course. Nah nanti pastinya kalian menjadi MT itu tuh nggak akan di spoon fed. Pekerjaan yang that is given to you guys itu tidak akan dikasih tahu, oke, baby, oke, Fabila gitu ya, kerjain A, B, C, D terus dikerjain. Enggak. Bisa jadi atasan kalian cuma ngasih tahu, kita ada project ini ya, then that's it. You will have to know what to do next. Jadi kalian harus comfortable dengan ambiguity itu, harus membiasakan diri dengan hal-hal yang akan diberikan ambigu kepada kalian. But then how you solve it, me personally, kan aku banyak connect sama orang-orang lain gitu, supaya aku bisa dapat approaches yang lain. Not only that, of course also doing my research on by the booknya sebenarnya seperti apa sih untuk bisa nge-execute project yang dikasih ini gitu. Atau aku harus connect sama siapa sih, aku harus tanya apa sih ke orang ini untuk bisa dapat another perspective on bagaimana cara aku mengerjakan pekerjaan yang dikasih ini. So these three things teman-teman menurut aku adalah mindset yang actually can grow you untuk menjadi manajemen training. If you don't have these three, kalau sifatnya cuma oh ya udah I'm only executing the things yang diberikan kepada aku, then I'm sorry to say kalian nantinya jadinya tidak akan langsung growing gitu, and that is not what is expected as a management trainee gitu. Okay. That's on how you prepare. Sekarang aku mau ngobrolinnya lebih ke what do you actually do on your management training journey. Bentar ya. Okay. Nah, di sini teman-teman, aku menganalogikannya seperti kalian itu lagi berjalan di
Kamsin.
Interviews. Internet languages.
有病就外，那个没在那个，那不听。是吧？아이고, 이제 언제 나.